Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Orang yang menyerang sebelumnya ternyata adalah Long Fan. Namun sayangnya, serangan dari Long Fan itu ternyata tidak mengenai King Tian, karena darah yang muncul saat itu berasal dari wajah Long Fan. King Tian yang berhasil melancarkan serangan tepat ke arah Heavenly Dao yang berada di dalam tubuh Long Fan itu berkata, "Tidak heran kenapa Yanba mengatakan dia merasakan aura yang familiar. Ternyata itu adalah kau. Mungkinkah kau sama dengan Heavenly Dao? Ayo katakan padaku." Saat itu, terlihatlah tangan dari Long Fan yang sudah tidak tersambung. Sepertinya King Tian juga berhasil mematahkan tangan dari Long Fan saat itu. Melihat hal itu, Heavenly Dao yang berada di dalam tubuh Long Fan pun menjadi kesal dan berkata, "Bocah, aku tidak ragu untuk memberitahumu untuk membunuhmu kali ini. Aku bahkan sampai menurunkan 9 kesadaran ilahi dan memadatkan 9 anak dewa. Walaupun kau sangat kuat, aku bisa mengetahui kelemahanmu setiap kali aku mencoba. Jadi cepat atau lambat, aku akan memanfaatkan kelemahanmu dan membunuhmu." Saat itu, Heavenly Dao pun kembali menumbuhkan tangannya. Tangannya yang udah putus itu pun kembali pulih di tempat itu. King Tian yang melihat itu pun berkata dengan nada yang sangat kesal, "Ternyata kalian semua hanyalah avatar dari Heavenly Dao." Heavenly Dao yang mendengar itu pun berkata pada King Tian, "Itu benar." Saat itu, terlihatlah ribuan pisau dengan aura mengerikan yang berkumpul di sekitar Heavenly Dao. Ribuan pisau itu pun langsung dilepaskan tepat ke arah King Tian. Heavenly Dao pun berkata kepada King Tian, "Kau pasti akan mati di sini. Terimalah ini." Seketika, ribuan pedang aura mengerikan itu pun langsung mengarah kepada King Tian. Namun King Tian yang melihat serangan itu pun tidak mau tinggal diam. Dirinya pun kembali melepaskan aura kuatnya di tempat itu sambil berkata, "Memangnya kenapa kalau kau masih ada? Datanglah sini satu demi satu. Aku akan membunuhmu satu demi satu. Bunuh 2 ataupun 1000 tidak masalah bagiku." King Tian pun saat itu menerobos serangan dari Heavenly Dao sebelumnya yang membuat pedang-pedang itu bahkan gak berhasil menyentuh King Tian. King Tian pun langsung menerobos semua serangan itu sampailah dia tepat di depan Heavenly Dao. Heavenly Dao yang melihat King Tian masih melesat itu pun menjadi kesal dan berkata, "Kau sungguh arogan. Biarkan aku menunjukkan padamu bagaimana kekuatan dari alam atas." Heavenly Dao pun saat itu juga melesat ke arah King Tian untuk melancarkan tebasan demi tebasan. 2 aura biru dan emas pun terus berbenturan di tempat itu. Sampai pada akhirnya King Tian pun berhenti di tempat itu. Heavenly Dao pun saat itu juga terlihat berhenti di tempat itu. Mereka berdua terlihat dengan tubuh yang baik-baik aja. King Tian pun saat itu berkata, "Heavenly Dao, tunggu saja. Suatu hari nanti aku akan membunuhmu dan menghapusmu dari dunia ini. Meskipun kau dewa dari alam atas, kau bukan tandinganku. Tunggu saja itu." Tiba-tiba, Heavenly Dao yang berada di dalam tubuh Long Fan itu pun terkejut. Karena tubuh 9 anak dewa bahkan tidak mampu menahan kekuatan King Tian. Tubuh itu pun terlihat tercabik-cabik karena serangan King Tian dan mengeluarkan banyak darah di tempat itu. Karena itulah, Heavenly Dao pun langsung kembali meninggoy. King Tian yang melihat itu pun tersenyum dan kemudian mengarahkan tangannya tepat ke mata formasi itu. Dan King Tian pun langsung menghancurkan mata formasi. Qin Chao di sisi lain pun juga bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya telah mengaktifkan mata formasi? Apa sudah diselidiki? Rekannya itu berkata, seseorang sudah pergi ke mata formasi untuk menyelidikinya, tapi belum ada hasil. Qin Chao pun saat itu terus berkata, gelombang pertama binatang buas sangat mengerikan. Jika kita tidak berpartisipasi, semua orang pasti akan mati. Kita harus melindungi semua murid kecuali Yi King Tian.
kita harus bertarung bersama mereka. Saat itu, Dekan Kincau pun langsung membuat perisai untuk membantu mereka. Namun tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Semua binatang buas itu pun langsung mati di tempat itu. Orang-orang yang ada di tempat itu berkata, formasi pengendali binatang telah dipatahkan. Tapi anehnya, formasi ini bahkan diatur oleh leluhur. Bahkan Dekan Lama membutuhkan waktu sehari untuk bisa memecahkannya. Bagaimana bisa dipatahkan begitu cepat? Di sisi lain, terlihatlah Yanba yang sudah memanen banyak kristal di tempat itu. Namun semua panenannya itu dirampas sama King Tian yang berkata, "Terima kasih Yanba, untuk sementara aku akan menggunakan kristal binatang ini." Yanba yang kesal itu pun langsung menggigit kepala King Tian sambil berkata, "Hei bocah, kau kembali mengambil barang-barangku." King Tian dengan wajah bodohnya itu pun berkata pada Yanba, "Ayolah, jangan marah hanya karena ini. Nanti kan bakal aku kembaliin." Karena itulah Yanba pun jadi nggak marah lagi sama King Tian. Melihat King Tian yang saat itu udah nggak ada di tempat itu, Kincau pun berkata di dalam hatinya, "Ye, King Tian pasti sudah tidak ada di sini. Kurasa dia udah mati." Namun tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Kincau, bagaimana bisa kau menjadi dekan?" Suara itu ternyata berasal dari King Tian. Mendengar itu, Kincau pun terkejut dan berkata, "Kau ternyata masih hidup." King Tian yang mendengar perkataan Kincau itu pun kembali berkata dengan nada merendahkan, "Kenapa kau malah berharap aku mati lebih awal? Bukankah harusnya kau memastikan semuanya tetap hidup?" Dan saat itu terlihatlah seseorang yang berkata kepada Kincau, "Dekan, saatnya untuk memulai menghitung poin." Kincau yang udah pede King Tian gak berhasil mengumpulkan poin itu pun tersenyum dan berkata, "Sungguh arogan, aku ingin melihat berapa banyak poin yang bisa kau dapatkan." King Tian pun saat itu tersenyum dan berkata, "Baiklah." King Tian pun saat itu mengeluarkan kristal yang bahkan menumpuk sampai setinggi tubuhnya. Orang-orang yang ada di tempat itu pun kena mental dan berkata, "Sebanyak ini, bagaimana mungkin kau membunuh semua binatang ini? Dia pasti curang." Namun saat itu Qian Ren yang telah menyaksikannya pun berkata, "Dekan, aku bisa bersaksi bahwa semua binatang buas itu memang dibunuh oleh Yi King Tian. Dan dia juga telah menyelamatkan kami semua." Orang-orang yang ada di tempat itu pun juga bersaksi untuk King Tian. Mendengar itu, Kincau pun terkejut dan berkata, "Dia menyelamatkan kalian. Bagaimana caranya menyelamatkan kalian?" Mendengar itu, Qian Ren pun kembali menjelaskan, "King Tianlah yang menghancurkan formasi pengendali binatang. Kalau tidak, kami semua akan habis oleh binatang buas itu." Kincau yang melihat itu pun semakin kena mental dan terkejut. Apa? Itu kan dibuat oleh leluhur. Apakah dia benar-benar bisa menghancurkannya? Setelah penghitungan poin selesai, satu-satunya poin yang paling tinggi adalah milik King Tian. Itu mencapai angka 5.939 poin. Bahkan juri yang melihat itu pun kena mental dan berkata, "Mungkinkah ini adalah kesalahan? Bahkan semua orang telah menghitungnya 3 kali dan semua hasilnya tetap sama." Qian Ren yang melihat itu pun terkejut dan berkata, "Luar biasa. Poin ini sudah melampaui rekor sejarah tertinggi dari Akademi Changlan." Kincau yang melihat itu pun menjadi kesal dan berkata, "Tapi sejauh yang aku tahu, sebagian besar poin ini diperoleh oleh binatang peliharaanmu. Menurut aturan Akademi ini curang." King Tian yang mendengar itu berkata, "Aku belum pernah mendengar ada aturan seperti itu di Changlan." Dekan Kincau pun kembali berkata, "Akulah dekan di sini, dan peraturan adalah peraturan. Jika kau tidak setuju, maka pergilah dari tempat ini." Namun muncullah dekan lama di tempat itu yang berkata, "Bahkan jika bagian poin dari binatang peliharaan dihilangkan, Ye King Tian masih menduduki peringkat pertama. Dia memenuhi syarat untuk memasuki akademi." Melihat dekan lama di tempat itu, Kincau pun terkejut dan berkata, "Master, kenapa Anda di sini?" Dekan lama pun saat itu memanggil King Tian dan memintanya untuk kembali.
Tiba-tiba, Dekan Lama mengarahkan jarinya tepat di arah kening King Tian yang menciptakan gelombang kekuatan di tempat itu. King Tian yang menerima gelombang kekuatan itu pun terkejut. Dan saat itu juga muncullah sesuatu dari dalam diri King Tian. Itu berbentuk pedang raksasa yang sangat mengerikan. Orang-orang yang ada di tempat itu pun terkejut dan berkata, ini adalah warisan niat pedang. Melihat kejadian yang ada di depan matanya, King Chao yang tidak senang dengan hal itu pun berkata kepada Dekan Lama, Master, Anda tidak bercandakan. Kenapa kau malah mewariskan niat pedang seumur hidupmu pada sampah Vena bela diri kelas 1 ini? Namun semuanya udah terlambat. Dekan Lama pun saat itu telah menyerahkan kekuatannya kepada King Tian. Setelah pemberian warisan selesai, Dekan Lama pun berkata kepada King Tian, Bocah, ayahmu dulu pernah menjadi muridku. Warisan ini harusnya menjadi milik ayahmu, tapi dia bersikeras untuk memberikannya kepadamu. King Tian yang melihat itu pun semakin terkejut. Dan saat itu Dekan Lama berkata, ini adalah pilihan dan ini adalah takdirmu. Aku yakin kau tidak lebih buruk dari ayahmu, karena aku menyadari sesuatu yang berbeda dari dirimu. Orang-orang yang ada di tempat itu pun kebingungan dengan apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Dekan Lama. Karena setelah menyerahkan itu, Dekan Lama pun langsung menghilang di tempat itu. Dengan artinya, Dekan Lama telah mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mewarisi niat pedang pada King Tian. King Tian pun saat itu langsung mengeluarkan aura yang sangat mengerikan, bahkan menciptakan getaran di tempat itu. Ini membuat aura besar pun meluap-luap keluar dari tubuh King Tian. King Chao dan orang-orang yang melihat itu pun semakin kena mental dan berkata, bagaimana mungkin bocah ini malah menggunakan warisan niat pedang untuk menerobos. Di sisi lain, King Tian pun merasa sangat senang dan berkata, ini sangat nyaman. Aku tidak menyangka akan menerobos begitu cepat. Namun di dalam hatinya King Tian berkata, selain itu, sepertinya ada tambahan bakat niat pedang di dalam tubuhku. Ini cukup baik. Dan saat ini, kultivasi dari King Tian pun berada di ranah War Master. Melihat itu, salah satu bawahan dari King Chao berkata, Dekan King Chao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah King Tian akan diterima masuk ke akademi? King Chao yang melihat itu berkata, karena Dekan Lama sudah berbicara, maka ikuti saja keinginannya. Tapi tempatkan Yi King Tian di kamar tukang untukku. Dan setelah itu, orang itu pun mendekat ke arah King Tian dan berkata pada King Tian, aku akan menuntunmu ke tempat tinggalmu. Dia pun saat itu membawa King Tian ke tempat yang sangat bobrok sambil berkata, mulai sekarang ini adalah tempat tinggalmu. King Tian yang merasakan diskriminasi kembali pun berkata, apakah kau yakin tempat ini bukankah gudang barang? Mendengar itu, orang itu berkata, cukup beruntung bagimu untuk tinggal di sini. Jadi aturlah dengan sangat baik. Menerima penghinaan seperti itu, King Tian pun hanya diam dan kemudian membuka tempat itu sambil berkata di dalam hatinya, lupakan sajalah. Setidaknya tempat ini sangat bersih, tempat yang bagus untuk berlatih. Sistem, bantu aku memilih buku keterampilan pedang. Muncullah sebuah buku tepat di hadapan King Tian. King Tian yang melihat buku itu pun berkata kepada sistem, bantu tambahkan semua poin bakat yang tersisa ke bakat niat pedangku. Saat itu, bakat niat pedang dari King Tian pun mulai berhasil ditambahkan. Melihat kemajuan dari King Tian, muncullah gadis sistem kembali di sebelah King Tian. Dirinya itu berkata, dalam sekejap kau telah memperoleh bakat niat pedang. Kau telah membuat banyak kemajuan. Apakah kau ingin aku membantumu berlatih keterampilan ini? King Tian yang mendengar itu berkata, tidak perlu, jangan mengganggu konsentrasiku. Aku bisa berlatih sendiri. King Tian pun saat itu berusaha menyerap kekuatan itu sepenuhnya dan memunculkan pedang raksasa di tempat itu kembali. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!